Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umatnya. Namun tidak hanya di kalangan umatnya saja, keluarga dan para sahabatnya pun sangat mencintai beliau. Sebagai sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi dan menjalani hari-hari bersama Nabi, tentunya sifat dan karakter seorang sahabat Nabi pun tidaklah jauh berbeda dengan akhlak mulia Nabi itu sendiri. Dari beberapa sahabat Nabi yang kita kenal, salah satunya yang pernah menjadi khalifah menggantikan kepemimpinan setelah kepergian Nabi adalah Utsman bin Affan. Beliau adalah sosok khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang naik meneruskan pemerintahan adil dan sejahtera. Meneladani sosoknya pastilah sangat baik karena beliau juga dikenal mempunyai suri tauladan yang baik dan patut dicontoh bagi generasi berikutnya, terutama umat muslim di seluruh dunia. Riwayat hidup Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang lahir tanggal 17 Juni tahun 579 Masehi adalah khalifah ketiga yang memerintah dari tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi dan merupakan khulafaur rasyidin yang paling lama memerintah. Seperti dua pendahulunya, Utsman adalah salah satu sahabat utama Nabi Muhammad. Perkawinannya yang berturut-turut dengan kedua putri Nabi Muhammad dan Khadijah membuatnya mendapat julukan Zun Nurain atau pemegang dua pelita. Selama masa pemerintahannya, pemerintah muslim memperluas wilayahnya ke Far pada tahun 650 dan sebagian Khorasan pada tahun 651. Utsman lahir dari seorang ayah bernama Affan bin Abi al-As dari suku Umayyah dan dari seorang ibu bernama Arwa bin Quraisy dari Abd Syams atau suku Quraisy yang kaya dan dihormati di Makkah. Utsman memiliki seorang adik perempuan bernama Aminah dan Utsman lahir di Taif. Dia terdaftar sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang bisa menulis. Ayahnya meninggal di usia muda saat bepergian ke luar negeri, meninggalkan warisan penting bagi Utsman. Dia menjadi pedagang seperti ayahnya, dan bisnisnya berkembang pesat menjadikannya salah satu orang terkaya di kalangan suku Quraisy. Awal mula masuk Islam. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dan mendakwahkan Islam, Abu Bakar menjadi orang pertama yang masuk Islam. Setelah melakukan perjalanan bisnis ke Syria pada tahun 611 Masehi, Abu Bakar mendatangi Utsman bin Affan untuk mengajaknya masuk Islam. Utsman pun memutuskan untuk masuk Islam dan kemudian dibawa oleh Abu Bakar menemui Nabi Muhammad untuk menyatakan keimanannya. Dengan cara ini Utsman menjadi salah satu orang pertama yang masuk Islam setelah Ali, Umar, Abu Bakar dan beberapa lainnya. Sejak saat itu ia tetap setia kepada Nabi Muhammad dan menjadi salah satu sahabat utama Nabi. Setelah menerima ajakan hijrah ke Madinah, Utsman menjadi salah satu orang yang berangkat dan mendampingi Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam hingga akhir hayat Nabi. Utsman menerima Islam dengan mudah karena dia mendapat penglihatan seperti mimpi ketika dia kembali dari Suriah. Saat ia berjuang untuk tertidur, Utsman mendengar suara memanggil, "Wahai orang yang sedang tertidur, bangunlah karena Muhammad telah muncul di Makkah." Sampai dia kembali, dia belum pernah mendengar tentang agama baru itu. Utsman menghubungi Abu Bakar, yang memberitahunya bahwa dia telah bersumpah setia kepada Nabi Muhammad dan telah menerima agama baru itu. Kemudian dia membawa Utsman menemui Nabi Muhammad. Tantangan setelah bergabung dengan Islam. Ketika barisan pengikut Nabi Muhammad mulai tumbuh, kaum Quraisy memulai kampanye penganiayaan dan pelecehan terhadap Muslim baru. Kaum Quraisy siap berjuang untuk melindungi berhala mereka, dan juga untuk melindungi cara hidup ekonomi dan sosial mereka. Kampanye dengan cepat meningkat menjadi kekerasan dan pelecehan dan bahkan anggota keluarga mereka tidak aman. Penerimaan Utsman terhadap Islam menyebabkan reaksi balik di keluarganya sendiri. Ayah Utsman sudah meninggal, tetapi pamannya berusaha menahan Utsman. Dia mengikat tangan dan kakinya dan menguncinya di lemari. Ibu dan pamannya ingin dia berhenti memeluk Islam, tapi dia menolak.
Utsman juga menghadapi pilihan sulit dalam pernikahannya. Istri-istrinya menolak untuk menerima Islam, dan meskipun dia berusaha meyakinkan mereka tentang keindahan Islam, dia akhirnya harus menceraikannya. Menjadi khalifah. Ketika Nabi Muhammad wafat pada tahun 632, Abu Bakar menjadi khalifah yang berkuasa atas umat Islam. Pada masa ini Utsman bin Affan dan kawan-kawan lainnya menjadi penasehat utama pemerintahan Abu Bakar. Setelah kematian Abu Bakar pada tahun 634, Umar bin Khattab menggantikannya hingga kematiannya pada tahun 644. Setelah Umar menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin kedua, Utsman tetap tinggal di Madinah untuk menjalankan bisnisnya dan ikut serta dalam pemerintahan. Berbagai peristiwa ia alami hingga Umar bin Khattab meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Setelah itu dilakukan diskusi untuk memilih khalifah berikutnya. Ada 6 kaliber calon yang diajukan, namun Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah mengundurkan diri, meninggalkan Utsman dan Ali sendirian. Setelah dilakukan jajak pendapat, mayoritas menginginkan Utsman menggantikan Umar sebagai raja ketiga. Maka pada bulan Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi, Utsman bin Affan menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Masa pemerintahan Utsman bin Affan. Salah satu hal yang dilakukan Utsman bin Affan selama menjadi khalifah adalah memperluas wilayahnya dan mendirikan armada angkatan laut. Pemerintahannya berhasil menguasai Barkah, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Nubah di Afrika, Armenia, Tabaristan, Amudarya, Balha, Harah, Kabul, Hasna di Turkistan di Asia dan Siprus di Eropa. Utsman juga membagi kerajaan muslim menjadi 10 provinsi dengan masing-masing seorang emir atau gubernur. Di bawah pemerintahannya umat Islam mengalami masa kemakmuran dan kemakmuran terbesar. Konon orang bisa pergi haji lebih dari 1 kali. Utsman juga membangun polisi dan pengadilan yang selalu berdiri di bekas masjid. Pencapaian Utsman yang paling gemilang adalah kompilasi Al-Quran yang kemudian diperbanyak dan dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, Kufah, dan Madinah. Akhir masa pemerintahan. Utsman bin Affan memerintah selama 2 periode, masing-masing berlangsung selama 6 tahun. Namun pada pemerintahan keduanya, terjadi perpecahan dan pemberontakan karena posisi strategis dalam pemerintahan diberikan kepada keluarganya oleh Bani Umayyah. Pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. Namun karena tidak mendapat tanggapan, protes tersebut berubah menjadi pemberontakan yang menggulingkan rezimnya. Utsman dikepung oleh pasukan ini, tetapi menolak untuk berperang karena dia tidak menginginkan pertumpahan darah di antara saudara-saudara muslimnya. Khalifah Utsman bin Affan meninggal pada tahun 656 setelah seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk melalui atap dan menemukan kamarnya. Penyebab kematian Utsman bin Affan adalah pukulan di kepala. Terpilihnya Utsman bin Affan karena sikap dan perilakunya yang mulia dan ikhlas dalam usahanya mengembangkan Islam.